Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Al-Bahri dengan nomor NPM 23106311100135 dari PAI 4D. Akan menjawab soal UAS Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Jadi soal yang pertama itu, demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesejahteraan belajar. Lalu analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital seperti saat ini. Oke. Jadi, prinsip demokratisasi pendidikan itu dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI di sekolah umum. Itu bisa dilakukan dengan prinsip-prinsip seperti prinsip inquiry, atau inklusi. Jadi prinsip inklusi itu adalah demokratisasi pendidikan dalam Islam itu menekankan pentingnya menyediakan akses pendidikan yang setara untuk semua individu, untuk semua peserta didik tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun budaya ataupun lainnya. Ini mencakup pendidikan untuk anak-anak, dewasa, pria dan wanita. Selanjutnya itu ada prinsip keadilan. Nah, dalam Islam sendiri itu sangat penting dalam konteks pendidikan ini. Ini mencakup aspek-aspek seperti alokasi sumber daya yang adil, terus juga perlindungan hak-hak individu, dan juga peningkatan kesempatan pendidikan bagi semuanya. Selanjutnya ada demokratisasi pendidikan. Dalam Islam juga mendorong partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan pendidikan. Ini termasuk siswa, orang tua, guru, dan juga komunitas lokal. Keputusan-keputusan penting seharusnya tidak hanya diambil oleh otoritas pendidikan, tetapi juga melibatkan suara dan perspektif yang beragam gitu. Terus juga ada juga prinsip kesetaraan. Nah, dalam pendidikan Islam itu menekankan bahwa semua pendidikan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa ada diskriminasi berdasarkan gender, ras, ataupun status sosial di masyarakat gitu. Selanjutnya ada konsistensi dengan nilai Islam. Demokratisasi pendidikan dalam Islam juga harus sesuai dengan nilai-nilai prinsip Islam. Ini termasuk memastikan bahwa pendidikan mendukung perkembangan moral, etika, dan juga spiritual siswa yang sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Nah, tantangan yang dihadapi ini tentunya tidak mudah di era digital seperti saat ini, di mana para siswa sudah banyak yang menggunakan HP dan memiliki sosial media tentunya. Mereka sendiri itu halnya tentunya menjadi tantangan tersendiri gitu bagi pengajar gitu. Jadi antara pendidik dan juga orang tua harus bekerja sama gitu. Harus kerjasama antara orang tua, peserta didik, dan juga guru dalam mengawasi dan membimbing peserta didik dalam bertindak di era digital seperti saat ini gitu. Selanjut ke soal nomor 2. Jadi Ibnu Khaldun memandang pendidikan Islam atau memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun terhadap dengan model tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana Anda mengaplikasikan sintesis ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama atau SMP? Oke. Jadi Ibnu Khaldun ini menekankan pentingnya sebuah proses pembelajaran yang berlangsung secara bertahap. Jadi dimulai dari hal-hal yang bersifat konkret menuju konsep yang lebih abstrak, serta dari pengulangan menuju pemahaman yang mendalam. Menurutnya, ilmu bukan semata-mata sebagai sarana untuk memperoleh pekerjaan, tetapi merupakan alat untuk meningkatkan martabat individu dan juga membangun kesejahteraan komunitas. Nah, lalu titik temu antara pemikiran Ibnu Khaldun ini dengan kurikulum merdeka itu, Ibnu Khaldun lebih menekankan pendidikan sebagai proses yang bertahap yang memadukan adab dan akal, sedangkan kurikulum
dalam kurikulum Merdeka ini itu lebih berfokus pada pembelajaran berdisferensiasi atau sesuai tahapan perkembangan siswa. Proyek penguatan profil Pancasila, integrasi nilai karakter, sintesis antara konsep pendidikan Ibnu Khaldun dengan kurikulum Merdeka seperti tahapan belajar Ibnu Khaldun, fase sensori abstrak kurikulum Merdeka, fase capaian pembelajaran peran akal Ibnu Khaldun, penalaran kritis kurikulum Merdeka, pembelajaran inquiry, pembentukan adab Ibnu Khaldun, penekanan pada keteladanan kurikulum Merdeka itu lebih ke proyek profil Pancasila. Lalu pengaplikasian fase pembelajaran tahap sensori siswa itu seperti menonton tentang video tentang kemiskinan, praktek menghitung zakat, mal dan tabungan, fase analitis diskusi itu kelompok kenapa zakat bisa mengurangi kesenjangan. Terus juga melakukan simulasi wawancara dengan Basnas tentang penyaluran zakat. Oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Evaluasilah relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Selanjutnya, jelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Oke. Jadi, relevansi antara ilmu agama dengan sains untuk menghadapi tantangan dekadensi moral itu tentunya sangat relevan, di mana peserta didik tidak hanya belajar sebatas sains saja, melainkan juga dengan dibarengi ilmu agama untuk melawan dekadensi moral yang tentunya terjadi saat ini. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Muhammadiyah, yakni mewujudkan masyarakat Islam berlandasan pada akidah dan menciptakan masyarakat Islam yang bermoral serta memiliki wawasan yang luas. Desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integrasi itu siswa melakukan penelitian tentang manfaat puasa dari sudut pandang medis, lalu melakukan eksperimen sederhana dan mengkajinya dari puasa itu sendiri, lalu didiskusikan secara kelompok. Nah, mengapa puasa itu wajib bagi muslim yang sehat? Selanjutnya, nomor 4. Soal berikutnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru. Analisislah pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI. Bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern. Oke. Jadi, akhlak sangat penting tentunya dalam pendidikan, dan tentunya sangat berkaitan dengan pengembangan karakter siswa, khususnya dalam PAI. Pendidikan akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek proses pendidikan Islam selalu berkaitan dengan pembinaan akhlak yang mulia. Pemikiran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang akhlak dan juga tawadu menerapkan solusi mendasar untuk krisis karakter dan keteladanan terhadap guru di era sekarang ini. Penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern dengan cara mempraktikkan langsung nilai-nilai tawadu. Jadi contoh, guru dan siswa mempelajari teladan dari kisah-kisah para nabi. Nah, dan juga para sahabatnya. Lalu guru mempraktikannya gitu. Jadi seperti itu. Terus yang kelima, soal nomor 5, Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan Hadis. Analisislah pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Berikut berikan argumentasinya. Oke. Jadi Hasan ini bertujuan pendidikan Persatuan Islam adalah memberikan siswa kemampuan untuk memahami dan mengembangkan ajaran Islam. Jadi purifikasi atau pemurnian ajaran agama Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan juga hadis, serta menolak taklid buta. Nah, tentunya pemikiran ini lebih mendukung ke arah konservatif. Karena pemikiran seperti ini jika dilihat dari kurikulum pendidikan saat ini tentunya relevan. Hanya saja,
tetapi tentunya akan terlihat akan kaku gitu, karena hanya berpaku pada hal itu saja dan juga menolak tradisi lokal yang sudah ada di masyarakat seperti tahlilan dan lain sebagainya. Selain itu juga jika menggunakan pemikiran ini tentunya banyak tradisi di sekitar kita yang tidak dijalankan. Mungkin itu dari nomor 5. Selanjutnya soal nomor 6, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Buatlah sintesis hubungan antara ketiganya, lalu analisis bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Oke. Jadi, ontologi berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang nyata atau ada. Sedangkan epistemologi itu lebih menelaah cara manusia memperoleh pengetahuan tentang kenyataan tersebut. Aksiologi mengupas bagaimana ilmu pengetahuan ini dapat dimanfaatkan secara etis dan juga bernilai tentunya. Nah, sintesisnya apa? Dari ontologi dan epistemologi dan juga aksiologi ini, ontologi menentukan sumber ilmu dan epistemologi menentukan cara memperolehnya, dan aksiologi lebih menentukan kegunaannya dari itu semua tuh untuk apa gitu. Ketiganya dapat digunakan sebagai landasan untuk menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Tentunya harus holistik, kontekstual, dan juga aplikatif. Jadi dari ketiganya harus saling terhubung satu sama lain dan juga bermanfaat gitu. Harus berkaitan antara ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, lanjut ke soal nomor 7. Syed Naqib Al-Atas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai orientasi utama pendidikan agama Islam. Evaluasilah konsep ini dalam perbandingannya dengan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran agama Islam. Oke. Jadi, ta'dib sendiri menurut pemikiran Syed Muhammad Naqib Al-Atas adalah suatu konsep pendidikan dalam tradisi Islam yang mencakup pembentukan integral suatu individu dalam aspek intelektual, moral, dan juga spiritualnya. Jadi konsep ta'dib ini lebih menekankan pada pembentukan akhlak dan juga spiritualitas individunya. Jadi perbandingan evaluasi konsep ta'dib dengan tujuan pendidikan nasional ini, itu ta'dib lebih berfokus pada pembentukan adab dan juga individu, sedangkan tujuan pendidikan nasional itu lebih pada pengembangan kompetensi gitu, kompetensi seperti kognitif, afektif dan juga psikomotorik. Lalu ta'dib juga lebih ke hubungan antara manusia dan juga Allah SWT. Sedangkan tujuan pendidikan nasional itu lebih ke mengarah ke kebutuhan bangsa atau kebutuhan nasional, kebutuhan masyarakat sekitar gitu. Konsep ini dapat diterapkan juga dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bisa dilakukan dengan cara memasukkan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam pada materi kejujuran. Contohnya, seperti melakukan pengakuan kesalahan dalam berdiskusi gitu. Terus juga menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga teman sesama manusia gitu. Selanjut nomor 8, Ismail Raji Al-Faruqi mengusulkan islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Berdasarkan pandangannya, rancanglah atau jelaskanlah satu model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial, misalnya sosiologi atau ekonomi, yang bisa diterapkan di sekolah. Oke, jadi pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi ini mengenai islamisasi ilmu pengetahuan lahir dari kekhawatiran tentunya, dari kekhawatiran yang mendalam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern yang pandang telah terpisah dari nilai-nilai spiritual dan juga etika yang menjadi inti dari pandangan dunia Islam gitu. Jadi model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ekonomi syariah contohnya dengan konsep dasar mengislamisasikan gitu ilmu ekonomi dengan menjadikan nilai-nilai syariah sebagai kerangka analisis, lalu menghubungkan antara teori ekonomi konvensional dengan prinsip ekonomi Islam dengan rancangan pembelajarannya. Terus juga PAI dengan memberikan pemahaman mengenai konsep riba, zakat, dan juga transaksi yang tentunya halal dan lain sebagainya.
Sedangkan ekonomi umum itu lebih ke menganalisis bagaimana pasar bekerja, seperti mengamati perilaku konsumen dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan di sekolah, tentunya bisa dengan membuat sebuah kelompok belajar ataupun menggunakan diskusi satu sama lain. Jadi digabungkan antara pemahaman ekonomi dan juga pemahaman agama, di mana keduanya digabungkan. Contohnya seperti tadi zakat dan juga perniagaan yang halal gitu. Jadi di mana ekonomi ini lebih berfokus pada pemahaman ataupun bagaimana cara market atau pasar ini bekerja, seperti supply and demand-nya gimana. Nah, sedangkan dari sudut pandang pendidikan agama Islam ini lebih dilihat kayak mengandung riba kah, atau lebih bagaimana hukumnya, halal atau haram atau mubah atau bagaimana, lebih itu. Lalu digabungkan keduanya, dijadikan satu, lalu bisa disampaikan kepada peserta didik dan diajarkan tentunya. Mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, untuk referensi ini bisa akan ditampilkan di sini. Oke. Mungkin itu saja, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.